Tapi gue sendiri sih nggak setuju sih. Kenapa? Soalnya kalau jadi amandemen UUD 45 maka nanti soal TWK lebih banyak. Aduh, iya benar. Makin sulit dong ya. Jadi gue harus belajar lagi. Iya benar. Oke. Wih, Angkringan balik lagi. Jadi memang biar lu pada tahu nih cuy, sebelum angkringan balik kantor, kita tuh pernah bikin video yang membahas mengenai hukum-hukum cuy. Bukan kita, berarti itu. Oh iya gua. Oh itu. Dan itu ternyata tanpa disadari mengalir terus dari situ. Jadi kalau misalnya kita lihat abis nonton podcast angkringan balik kantor, abis itu keluarnya ada video hukum lu gitu. Oh iya. Bener-bener nih gitu. Jadi kita merasa wah ini potensi. Betul, potensi untuk kita garap lagi. Akhirnya kita garap lagi nih. Kira-kira namanya apa ya? Angkringan balik hukum. Maksa banget ya. Gini, angkringan bahas hukum. Oh iya boleh. Angkringan bahas hukum. Jadi kita akan membahas permasalahan hukum secara sederhana lah. Karena kan lu bukan anak hukum kan? Lu juga bukan anak hukum kan? Cuma gua doang. Betul. Dan gua juga nggak terlalu pintar. Nah, yang akan kita bahas adalah jadi kalau lu nonton videonya Deddy Corbuzier sih, podcastnya Deddy Corbuzier. Dia itu pernah di episode sekian lah mendatangkan Muhammad Kodari. Siapa tuh? Muhammad Kodari itu pengamat politik. Pengamat politik. Terus dia mencetuskan ide presiden 3 periode. Jokowi 3 periode. Oh ya pernah baca di thumbnail. Nah, kenapa tuh? walaupun secara konstitusi itu tidak mungkin. Nggak mungkin, soalnya konstitusi cuma 2 kali. 2 kali, betul. Soalnya di US juga 2 kali juga kan. Dan dia tidak boleh mencalonkan diri. Setelah itu boleh mencalonkan diri lagi, jadi harus dilongkar. Oh gitu. Nah, jadi misalkan SBY ini kan udah di 2 periode. Kalau misalkan dia nyalonin lagi itu masih bisa. Saya waktu itu dia pensiun. Tapi udah senior kan. Senior. Iya. Abang-abangan. Nah, menurut Deddy itu nggak mungkin karena konstitusinya bilang nggak boleh. Itu udah jadi kayak diktatorship dong. Betul. Tapi menurut Kodari, kenapa nggak mungkin? Ya karena konstitusinya bilang itu. Ya konstitusinya aja rubah. Ya kan? Menurut orang awam, wah gila nih orang, kocak nih orang. Tapi ternyata perubahan konstitusi, by the way konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 dimungkinkan untuk dirubah cuy ternyata cuy. Wah. Betul. Dan ternyata sepanjang sejarah kita pernah berubah konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 itu 4 kali. 4 kali pernah berubah. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu pernah berubah di amandemen pertama kali 1999, yang kedua itu 2000, kemudian 2001, terakhir 2002. Udah 9 tahun ya sekarang ya. Berarti ya. Terakhir. Dan yang kita pakai itu yang amandemen keempat pasca 2002. Dan kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, kita itu sudah 4 kali ganti konstitusi sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 itu tanggal 18 Agustus 1945 cuy. Jadi mungkin kalau lu belajar soal TWK kan pernah mau jadi CPNS kan? Iya. Nggak pernah emang masih mau. Jadi dulu Undang-Undang Dasar, terus kita pernah konstitusi RIS, kan? Terus kita pernah Undang-Undang Dasar sementara 1950, sebelum balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pasca dekret presiden 5 Juli 1959. Terus di amandemen. Nah, ternyata di amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu dimungkinkan cuy buat Undang-Undang Dasar 1945 itu dirubah. Segitu ya? Bisa gitu. Perubahan konstitusi itu sebenarnya sih di negara lain ada nggak sih gitu? Amandemennya ada. Ada. Khususnya negara Eropa kontinental ya. Kalau common law kayak Amerika itu kan dia sistem konstitusinya berbeda ya. Diaturnya di mana tuh perubahannya? Diaturnya itu ternyata di Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi di Undang-Undang Dasar itu sendiri pasal 37 itu diatur mengenai perubahan konstitusi. Jadi yang boleh menetapkan perubahan itu MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR itu kan gabungan antara DPR dan DPD.
orang-orang kita coblos tuh setiap 5 tahun sekali. Iya. Ternyata itu dia menentukan Iya benar. kalau dia mau berkumpul terus ini kita rubah di konstitusi, rubah loh. Iya, saya kadang-kadang lu biasa-asan gitu kan, tang ting tung. Boleh salah ya. Harusnya nggak boleh salah ya. Harusnya nggak boleh salah, Boleh asal. pinter. Harus pintar, yang pinter. Terus juga DPD itu kan DPR tapi non party. Jadi Non pesta. waduh, ya Partai. juga ya non partai. Oh, yang Oh, partai. Perwakilan daerah. Oh iya. Perwakilan daerah setiap provinsi itu sekitar 3 lah kalau nggak salah. Nah gitu. itu dia menurut konstitusi menjadi anggota MPR tuh, DPR plus DPD dan dia yang menentukan tuh mau merubah atau enggak. Nah, jadi di pasal 37 itu diatur usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat dianggarkan dalam sidang MPR kalau dia diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi misalkan anggota MPR itu ada 90 dan 30 diantaranya berpikir kayaknya kita perlu merubah Undang-Undang Dasar nih, terus diajukan, nah itu syah tuh. Ajukannya ke? Ke MPR itu sendiri. Oh, maksudnya misalnya gua sebagai anggota gitu, gua mau ajukan ide gua gitu. Dari berapa orang? 1/3. 1/3. 1/3. Jadi dari 1/3 itu mengusulkan dalam sidang MPR untuk merubah konstitusi. Makanya itu porsi fraksi partai itu kan penting. Ya? Penting. Jadi misalkan partai pemenang nih, PDI kan kemarin kan, dia punya misalkan mayoritas. Berarti kalau dia satu fraksi aja udah bisa ngajuin, Sepertiganya selesai. Iya juga ya. Iya benar. Soalnya juga orang kadang-kadang tuh lebih sering ributin presidennya daripada DPR. Padahal ini penting. Betul, saya berpengaruh banget kan. Parah. Gila, Dan anjir. mengenai mekanisme perubahan undang-undang itu, presiden tuh nggak ada andil. Jadi pure legislator, pure wakil rakyat kita yang berhormat. Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan diajukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Jadi yang mana yang mau dirubah, kenapa dirubah, emang saat ini kenapa kalau dirubah, kenapa. Alasannya apa? Harus logis sih emang. Terus untuk mengubah pasal undang-undang dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Jadi yang ngusulin kan 1/3 nih. Nah begitu sidang untuk menentukan apakah ini perlu atau tidak, itu harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi misalkan dari 90 orang yang ngajuin itu 30, yang datang itu harus 60. Yang datang buat kalau nggak quorum nanti berdasarkan tertib MPR Harus datang. harus diundur. Iya. Harus datang. Nggak bisa di WhatsApp aja gitu ngobrol. Waduh. Oh mungkin bisa melalui video conference kan? Jadi mungkin bisa, tapi suaranya tetap harus diakomodir. Betul. Ini berat juga sih. Iya juga sih. Nah, yang paling penting tuh ini. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi yang ngajuin itu 1/3, yang datang buat rapat itu 2/3, yang setuju 50 plus 1. Maksudnya 50% gimana tuh? 50% plus 1 orang. Jadi suara mayoritas lah. Iya. Kan iya, biasanya iya. suara 50. Iya. Satu. Jadi kalau misalkan, jadi ibaratnya kalau voting menang dia. Iya, benar. Jadi misalkan ada 90, yang ngajuin 30, yang datang harus 60, yang setuju harus 45. 45. Berarti secara matematis, anggota MPR itu kalau anggotanya 90, dia tinggal narik suara 16 orang lagi dari orang-orang yang ngusulin. Jadi ini tarik-tarikannya di sini bro. Jadi Pentingnya koalisi ya. Dan- Itu pentingnya koalisi ya. ikut aja lah bro. Ya masa nggak ikut kan? Jadi mekanismenya gitu, begitu sudah sah maka diparipurnakan, diketok, maka berubahlah konstitusi. Dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dilanjutkan dengan perubahan peraturan pelaksananya. Jadi misalkan di Undang-Undang Dasar itu diganti pasal 35 dan 36 misalnya tentang bendera bahasa lambang lagu. Itu kan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau pasal itu dirubah, berarti undang-undangnya harus dirubah juga. Nanti peraturan turunannya juga harus dirubah. Misalkan kita ganti benderanya jadi ada birunya. Nah, itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi bendera Belanda dong. Iya. Iya. Lalu mungkin birunya cuma kotak dikit. Nah, itu diatur checklist dalam doang. undang-undang itu. Nah, itu jadi repot. Iya sih ya. Tapi diatur juga di pasal 37 khusus mengenai bentuk negara, Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Jadi di pasal 1 sama pasal 25 kalau gua nggak salah itu diatur Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. Nah Betul. itu nggak boleh di Otak-atik jadi ya. kalau misalkan kita republik jadi federal gitu Udah nggak bisa diganggu secara gugat konstitusi. ya. Iya betul. Wis. Dulu waktu amandemen pertama itu dilakukan tentunya pasca rezim Soeharto lengser ya Bu. Pak Harto. Jadi Pak Harto setelah 32 tahun berkuasa, Dia. lama dia presiden Betah paling dia. lama. Ada bergening cuy antara pemerintah dengan DPR. Ada 5 poin yang menjadi bergening antara eksekutif dengan legislatif waktu itu. Eksekutifnya itu presiden waktu itu B.J. Habibie tahun 99. Legislatifnya itu MPR waktu itu ketuanya Amin Rais. Oh iya, Amin Rais. Jadi Pak ada Amin Rais. 5. Yang pertama perubahan itu tidak boleh dilakukan terhadap pembukaan UUD 45 karena di situ ada tujuan dan dasar negara kan Iya, iya. Pancasila ada di Iya. situ. Terus memperjelas sistem presidensil, terus memperkuat NKRI itu di presidensil dari pasal 4 sampai 16 ya. NKRI-nya di pasal 1 sama pasal 25 kalau gue nggak salah. Terus amandemennya dilakukan dengan adendum. Satu lagi gue lupa. Oke. Iya, jadi satu lagi gue lupa. Jadi ternyata perubahannya itu pernah dilakukan, cuma pasca amandemen itu belum pernah ada yang pakai mekanisme ini. Jadi kalau misalkan nanti terjadi, maka ini adalah untuk pertama kali. Pertama kali. Tapi dalam pertama kali dalam sejarah mekanisme ini tuh digunakan. ngeri juga ya. Tapi gue sendiri sih nggak setuju sih. Kenapa? Soalnya kalau jadi amandemen UUD 45 maka nanti soal TWK lebih banyak. Aduh, iya benar. Makin sulit dong ya. Jadi Makin gua harus sulit. belajar lagi. Belajar lagi. Iya benar. Tapi gimana deh? Itu perubahannya tergantung kondisi kan. Jadi bisa entah itu nambah pasal Iya, atau betul. pasalnya Atau bisa menghapus, bercabang-cabang atau diganti, lagi atau makan ditambah, oh gitu. Berarti gitu ya tergantung kondisinya ya. Setuju nggak? Kalau setuju atau enggaknya Amandemen dilakukan khusus mengenai presiden bisa 3 periode. Oh, untuk khusus topik itu. Iya. untuk apa itu? Lu Kalau setuju gue nggak? sih enggak sih. Enggak ya, 2 aja lah. Dua aja lah ya. Orang 2 aja belum tentu bagus. Iya. Tapi bagus sih sekarang. Gua sih sangat melihat perubahan sih. Lebih baik dari zaman Soekarno. Oh iya. Ada internet sekarang. Iya, benar. Di kampung gua di Ambon ada internet. Terima kasih. Pak. Listrik udah masuk ya. Listrik udah masuk. Rianto. Gue untuk topik yang tadi kita bahas sih sebenarnya juga nggak setuju sih. Buat apa sih lama-lama gitu kan daripada dibacotin mulu. Iya, Emang nggak capek ya? Iya didemoin capek terus tahu ya? Pak, bener Pak. Capek Pak, lu lagi. Iya bener. Kalau misalnya di sekolah kan ada tuh panjangan presiden dan wakil presiden ya. Ya tiap tahun cuma ganti wakilnya doang. Oh iya bener. Uang kas sekolah nggak kepake ya. Iya. Uang kas kelas. Nah. Aduh parah itu. Nah itu tadi angkringan bahas hukum. Jadi lumayan tuh. Jadi kalian pasti tercerahkan kan, walaupun kita tidak. Pasti bingung kan. Bingung kan? Belajar. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang tidak terlalu berat mengenai hukum. Jadi pantengin terus. Alhamdulillah kita sudah 1000. Kita akan kasih giveaway. Mungkin.